Pilihan lengkap dan beragam, trade-in mudah, hati pun bahagia. Suku cadang yang lengkap dan terjamin, kapanpun dimanapun kami ada. Jaminan servis pasti, kualitas pun terjaga, aman dan nyaman, selalu berikan solusi. Kalau Toyota pasti terjamin, menjadikan semua lebih mudah. Kalau Toyota terluas terpercaya, percayakan pada Kalau Toyota. Semua pilihan lengkap dan beragam, trade-in mudah, hati pun bahagia. Suku cadang yang lengkap dan terjamin, kapanpun dimanapun kami ada. Jaminan servis pasti, kualitas pun terjaga, aman dan nyaman, selalu berikan solusi. Kalau Toyota pasti terjamin, menjadikan semua lebih mudah. Kalau Toyota terluas terpercaya, percayakan pada Kalau Toyota. Semua lebih mudah. Pilihan lengkap dan beragam, trade-in mudah, hati pun bahagia. Suku cadang yang lengkap dan terjamin, kapanpun dimanapun kami ada. Jaminan servis pasti, kualitas pun terjaga, aman dan nyaman. Ini saya akan membawakan materi product knowledge tentang Hilux, yang mana Hilux ini sendiri termasuk dalam kelas komersil. Hilux ini sendiri adalah build up, yaitu mobil yang diproduksi di luar negeri. Jadi untuk Hilux ini produksinya itu di Thailand, tidak diproduksi di Indonesia. Untuk tipe sendiri dari Hilux itu terbagi dua berdasarkan cabin, yaitu ada yang namanya double cabin, ada yang namanya single cabin. Nah, kita berbicara di double cabin. Untuk di double cabin sendiri itu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama itu tipe E, manual. Yang kedua tipe G, manual. Dan yang ketiga ada Hilux double cabin V, transmisi matic. Jadi untuk tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi line up Hilux extra cabin. Nah, dulunya sebelum di tahun 2016, 17 sampai akhir 2019 itu Toyota masih memproduksi Hilux extra cabin. Namun di tahun ini itu line up-nya sudah dihilangkan dan diganti dengan Hilux single cabin 4x4. Nah, di double cabin sendiri ini itu biasa dinamakan Hilux double gardan atau Hilux
4x4. Kenapa dibilang 4x4? Karena keempat rodanya itu bisa berputar. Jadi penggerak rodanya itu bisa berputar ke empat-empatnya. Yang biasanya ada yang namanya 4x2 itu hanya penggerak roda belakang. Kalau 4x4 ini keempat-empat rodanya itu bisa jadi penggerak rodanya. Nah, di Hilux double cabin sendiri ini itu cc-nya sekarang sudah berubah menjadi 2400 cc, di mana tenaga dan kemampuannya itu sama dengan yang sebelumnya di 2500 cc dengan pemakaian bahan bakar lebih irit dibanding yang sebelumnya, karena cc dari 2500 turun menjadi 2400. Nah, ada yang beranggapan bahwa dengan turunnya cc Hilux double cabin dari 2500 ke 2400, maka turun pula kekuatannya. Tidak seperti itu. Jadi pabrikan itu mengubah cc-nya, bukan berarti tenaganya juga ikut berubah, akan tetapi dari segi pemakaian bahan bakarnya itu lebih irit, namun kekuatannya sama dengan yang 2500 cc tadi. Saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan juga. Dulu Hilux itu ada yang 3000 cc. Ya betul, Hilux dulunya itu ada yang sampai 3000 cc. Namun di tahun 2013 sampai sekarang, sampai di tahun 2017 itu cc-nya sudah berubah jadi 2500. Nah, di 1-2 tahun terakhir ini cc-nya berubah lagi menjadi 2400. Nah, untuk untuk model sendiri, modelnya lebih tangguh lagi dari model sebelumnya. Namun ada perubahan di tuas 4x4-nya. Dulunya 4x4-nya itu pakai tuas. Nah, sekarang itu tinggal diputar. Kalau seumpama mau mengatur untuk pengaturan 4x4-nya itu tinggal diputar. Dulunya pakai tuas. Nah, di sini ada lagi yang mempertanyakan bahwasanya Hilux double cabin yang memakai tuas itu lebih kuat dibandingkan dengan Hilux yang sekarang yang tinggal diputar. Padahal sebenarnya kenapa yang pakai tuas itu lebih digemari dan lebih disukai dibanding dengan yang diputar? Alasannya karena yang mengoperasikan unit Hilux ini itu belum terlalu terbiasa. Akhirnya masih terbawa-bawa kebiasaan yang tadinya memakai tuas, nah sekarang tinggal diputar. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan sebesar Toyota, merek terbesar di dunia, itu malah memberikan kesulitan dalam pengoperasian kendaraan. Malah sebaliknya, dengan diubahnya menjadi putar itu lebih memudahkan lagi
untuk mengoperasikan kendaraannya. Nah, di kelas yang kedua adalah Hilux single cabin atau biasa juga disebut pick up. Hilux ini terbagi menjadi dua bahan bakar. Yang pertama Hilux single cabin 4x2 bensin. Yang kedua Hilux single cabin 4x2 solar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada line up baru namanya Hilux single cabin 4x4 diesel. Jadi dari segi kapasitas muat itu lebih banyak, namun dari segi kapasitas jumlah kursi itu lebih sedikit dibanding dengan yang double cabin. Jadi sangat cocok untuk digunakan di perusahaan-perusahaan, utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Nah, bagaimana memasarkan Hilux ini? Jadi Hilux ini sebenarnya memiliki peminat tersendiri, karena meskipun anggapan orang harganya yang lumayan tinggi, akan tetapi dari segi fungsinya itu juga sangat membantu para pelanggan Toyota. Nah, saya teringat sewaktu saya ke Thailand di tahun 2018 dan di tahun 2020 itu saya melihat hampir separuh kendaraan di sana itu memakai kendaraan double cabin, khususnya Hilux. Jadi karakteristik dari orang-orang yang berada di Thailand itu lebih menggemari atau lebih menyukai mobil-mobil komersil dibanding mobil-mobil passenger. Nah, yang kedua yang banyak digemari juga di sana yaitu mobil sedan. Jadi mobil sedan dan komersil di sana itu sangat laku, bahkan menguasai pasar otomotif di negara Thailand. Di situ saya melihat Hilux itu sendiri bahkan dijadikan sebagai kendaraan penumpang. Kalau istilahnya di sini di Makassar, angkutan atau mobil PT-PT. Jadi di sana itu Hilux-nya itu dimodifikasi sebagai mobil penumpang yang di baknya yang di belakang itu diberikan atap. Jadi penumpang bisa terhindar dari panasnya matahari atau terhindar dari hujan. Nah, di Indonesia sendiri khususnya di Makassar, mobil Hilux single cabin ini sangat cocok bagi pelanggan-pelanggan yang punya bisnis atau usaha seperti olahan kayu, olahan kayu, juragan sayur itu cocok. Jadi
Hilux single cabin ini sebenarnya multifungsi karena modelnya seperti mobil pribadi. Jadi ada beberapa customer yang di samping memfungsikan mobil ini sebagai mobil angkutan barang, juga biasa mereka memakai mobil ini untuk pribadi karena dari segi tampilannya saja itu sangat keren sekali, apalagi kalau seumpama banyak juga yang modifikasi. Biasa bannya diubah jadi ban besar atau baknya dikasih lagi pelapis, terus divariasi lagi, dikasih lampu-lampu. Nah, itu akan lebih keren lagi. Jadi kalau seumpama kalian mau lebih tahu lagi product knowledge dari Hilux ini, silahkan isi di kolom komentar. Kalau ada kekurangan silahkan ditambahi. Sekian video dari saya kali ini. Kalau seumpama video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, dan subscribe agar channel YouTube kami bisa berkembang lagi untuk menampilkan video-video menarik lainnya.